Setelah babak penyisihan yang melelahkan berakhir, para panitia dan juri berkumpul di ruang tertutup. Mereka sibuk menyortir para pemenang ke dalam 3 kategori, A, B, dan C. Tentu saja, kategori A diisi oleh mereka yang memiliki kekuatan bela diri paling mengerikan. Juri tua yang menyaksikan aksi Jin memberikan usulan dengan mantap. Baginya, hanya Fist Warrior yang layak menduduki peringkat teratas kategori A berdasarkan pengamatannya. Keputusan ini membuat juri lain tercengang. Kakek tua yang dikenal sangat perfeksionis itu jarang sekali memberikan peringkat A kepada siapapun. Belum lagi, rumor beredar bahwa Jin adalah peserta tercepat yang berhasil lolos ke babak utama. Para juri pun mulai menyusun strategi agar para petarung kategori A tidak bertemu terlalu dini di babak 16 besar pertama. Di tengah kesibukan para juri dan panitia, tiba-tiba pintu terbuka. Sosok agung berkarisma masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Yo Jong-hong, sang ketua aliansi Murim. Kedatangannya bertujuan untuk berterima kasih atas kerja keras para panitia selama babak penyisihan tadi. Serta tujuan kedatangannya ke sini ingin menanyakan dan memastikan keamanan turnamen dari gangguan pihak luar, seperti fraksi iblis. Sejauh ini aman ketua, lapor sang juri tua. Mendengar semuanya aman dan terkendali, Jong-hong segera menugaskan unit elit Flying Dragon, Cloud Dragon, dan White Dragon untuk tetap menjaga area peserta. Ia juga memberi peringatan keras agar para juri bersikap adil tanpa kecurangan sedikit pun demi menjaga martabat aliansi Murim. Begitu Jong-hong menutup pintu dan pergi, para juri baru bisa bernapas lega. Meski sudah sering bertemu, aura sang ketua tetap terasa menakutkan dan menekan, ucap salah satu juri di sana. Keesokan harinya, upacara pembukaan turnamen Dragon Phoenix dimulai. Ribuan orang dari berbagai kalangan dan dari segala usia berkumpul untuk menyaksikan ajang bela diri paling bergengsi seantero negeri. Di balik panggung, Jong-hong berdiri sendirian di aula besar. Seorang panitia datang melaporkan bahwa semua persiapan telah selesai. Namun, perhatian Jong-hong teralihkan oleh keributan kecil di luar pintu. Ternyata, itu Yung-ho yang sedang protes karena tempat nonton khusus peserta, sementara Jin menyuruhnya diam agar tidak banyak bicara. Melihat interaksi mereka, Jong-hong tersenyum tipis. Ia teringat masa mudanya saat pertama kali mengikuti Dragon Phoenix bersama sahabatnya. Aku pasti sudah tua, kenangan lama ini sering muncul belakangan ini, gumamnya dalam hati. Namun, senyumnya memudar saat ingatan pahit tentang perang 5 naga Five Dragon Wars melintas. Ia mengingat kematian sahabatnya, Jonung, yang mengenaskan di medan perang. Di ujung ajangnya Jonung sempat memegang pundak Jong-hong dan memberi amanat agar ia terus memimpin perang tersebut. Dalam situasi itu, Jong-hong membatin pahit. Kalau ada orang yang harus disalahkan di perang Five Dragon Wars, akulah salah satunya. Menurutnya, yang berdosa bukan hanya fraksi iblis sebagai musuh, tapi dirinya sendiri pun ikut berdosa karena telah membawa orang-orang lemah ke medan perang. Baginya, seorang pemimpin seharusnya hanya membawa mereka yang kuat dan membiarkan yang lemah melarikan diri untuk bertahan hidup. Pintu aula terbuka lebar. Jong-hong melangkah keluar menuju panggung kehormatan di depan kerumunan yang bersorak meneriakkan namanya sebagai pahlawan. Ia membalas sapaan warga sambil diam-diam memindai para peserta yang menurutnya berpotensi kuat menjadi sang juara. Ia memulai pidato dengan sebuah cerita jujur. 45 tahun yang lalu, seorang pria lusuh datang ke sini dengan uang hasil pinjaman dari Kosipa untuk mengikuti turnamen ini. Sekarang, pria itu berdiri di hadapan kalian. Jong-hong berkata betapa sulitnya memenangkan pertarungan saat itu, di mana ia harus berhadapan dengan klan besar dan sekte Golden Blood. Namun pada akhirnya ia menjadi juara, dan posisi kedua ditempati oleh sahabatnya, Jonung. Sebagai hadiah, Jonung mendapatkan pedang legendaris Taesong, dan Jong-hong mendapatkan pedang Suwol. Itulah awal mula dirinya dan sahabatnya bergabung dengan aliansi Murim. Suasana semakin memanas saat Jong-hong mengumumkan hadiah tahun ini. Hadiah utamanya adalah eliksir Century Purity Root, sebuah eliksir dewa yang kualitasnya setara dengan susu batu langit jernih milik Jin. Nani? Sialan, tahu gitu gue ikut tanding juga, umpat Enwol dari kejauhan. Eliksir itu sangat langka dan tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Bagi peserta dengan penampilan terbaik, Jong-hong akan menganugerahkan pedang Taesong milik mendiang Jonung. Aku yakin Jonung akan tersenyum di surga melihat pedangnya jatuh ke tangan yang tepat, ucapnya hikmat. Dan untuk pendekar pedang terbaik, Suwolku, maaf, tapi aku tidak bisa menyerahkannya, ucap sang ketua ngeprank. Sebagai gantinya, ia memberikan pedang terbaik hasil tempaan Blacksmith Gucho, penempa legendaris yang sama dengan pembuat Suwol. Pedang itu adalah pedang keramat dari sekte Manhwa yang takkan pernah tumpul.
Yale, peserta dari sekte tersebut, tampak sangat terkejut melihat pusaka sektenya menjadi hadiah. Jong Hong memberitahu semua orang bahwa menurut sang penempa, siapapun yang nanti menerima pedang ini berhak memberikan nama baru padanya. Pedang yang takkan pernah tumpul dan tetap tajam walau ditempa oleh waktu. Ia menutup pidatonya dengan pesan yang menggetarkan jiwa. Aku harap kalian semua, para juniorku, terus memegang teguh integritas. Saat kami tiada, giliran kalianlah yang menjaga tempat ini. Semua hadiah berharga ini kami berikan karena satu alasan. Karena kita semua berada di jalan kebenaran. Sorak-sorai penonton pecah, memacu adrenalin siapapun yang mendengarnya. Di tribun, Yung Ho tampak terpana melihat wibawa sang ketua aliansi. Namun Jin hanya tersenyum tipis. Di matanya, pidato Jong Hong bukanlah sekedar pamer kekuasaan atau kehormatan faksi. Dia bukan bicara soal posisi, batin Jin, melainkan pernyataan tekad seorang pria tua yang sudah kehilangan terlalu banyak hal, namun tetap memilih setia pada jalannya hingga ajalnya tiba. Mereka yang berdiri di panggung ini bertaruh nyawa demi keyakinan mereka. Mereka adalah seniman bela diri ortodoks yang keras kepala dan juga gila. Lamunan Jin buyar saat Yung Ho menepuk bahunya. "Guru, giliranmu sudah tiba." Jin melangkah masuk ke arena. Pertandingan pembukaan babak utama ini mempertemukan dirinya dengan Hebei, si tombak ganda. Jin mengamati lawannya dengan minat tinggi. Ini pertama kalinya ia menghadapi master pengguna dua tombak. Hebei menatap Jin dengan bingung. "Kau tidak membawa senjatamu?" Namun, matanya segera tertuju pada sarung tangan yang berkilau di tangan Jin. "Oho, ternyata seorang praktisi tinju." "Benar, aku Fist King," jawab Jin dalam hati. Hampir saja ia menyebutkan gelar lamanya secara langsung. Hebei menyeringai sombong. Baginya, melawan seorang petarung bertangan kosong di babak 16 besar terasa seperti kemenangan gratis. Begitu gong wasit berbunyi, keduanya melesat bersamaan. Hebei meluncurkan tusukan tombak yang tajam, namun Jin menghindar dengan gerakan yang sangat mulus. Melihat serangannya dihindari dengan mudah, Hebei terkejut. Pergerakan Jin sangat mulus seperti air. Jin lalu melayangkan tangan kirinya, namun Hebei segera meloncat ke udara menggunakan tombaknya. Ia sadar harus menjaga jarak dari jangkauan tinju Jin. Dari atas, Hebei menghujamkan kedua tombaknya dengan kekuatan penuh, menciptakan hantaman keras yang memicu debu tebal. Yung Ho tampak cemas, sementara sang ketua dan juri memperhatikan dengan saksama. Namun, saat asap menipis, terlihat Jin berhasil menangkap kedua ujung tombak itu dengan tangan kosong. Tanpa memberi napas, Jin menyentak tombak tersebut dan melancarkan tendangan brutal tepat ke wajah Hebei. Tubuh Hebei terpental hebat melintasi arena hingga menghantam area juri. Hebei jatuh pingsan tepat di pelukan juri tua yang tempo hari mengagumi Jin. Alih-alih marah karena tertabrak, juri tua itu justru tertawa terbahak-bahak, semakin kagum pada kemampuan Jin. "Pemenangnya, Fist Warrior!" teriak wasit. Penonton yang melihat pertandingan Jin dibuat terkagum-kagum karena pertarungan itu berakhir jauh lebih cepat dari dugaan mereka. "Siapa dia?" bisik salah satu penonton di tribun. "Kau tidak tahu? Dia itu si Fist Warrior yang ramai dibicarakan kemarin. Kabarnya dia orang pertama yang lolos dari babak penyisihan hanya dengan 2 pukulan," sahut penonton lain dengan antusias. Terdengar suara tepuk tangan elegan dari samping mereka, dan itu adalah Yung Ho. Ia terkagum-kagum melihat aksi hebat gurunya. Jin lalu menuruni tangga arena, disambut oleh Yung Ho yang berteriak menyambut gurunya dengan wajah ceria. Tak lama, Enwol menghampiri mereka. "Selamat atas kemenangannya, Tuan Muda Jin, dan halo juga, Tuan Payung," sapa Enwol pada Yung Ho. "Namaku rubah beracun, bukan Tuan Payung," protes Yung Ho. Enwol hanya terkekeh. "Oh, Tuan Muda yang keras kepala kalau begitu." Yung Ho baru saja mau membalas lagi sebelum sebuah jitakan keras dari Jin mendarat di kepalanya, memaksanya diam. Jin menanyakan kapan Enwol akan bertanding, namun Enwol menjawab bahwa ia tidak ikut serta. "Tapi seseorang memprovokasiku. Karena kesal, aku bertaruh 30.000 nyang atas kemenanganmu, Jin," ucap Enwol santai. Yung Ho hampir copot jantungnya mendengar angka itu, jumlah yang cukup untuk membeli 3 apartemen mewah. Namun Jin hanya tersenyum tenang. "Keputusan yang tepat. Aku berjanji kau tidak akan kehilangan uang itu." Lalu Jin membahas sarung tangan pemberiannya. Tempo hari, salah satu juri berkata bahwa barang ini sangat berharga karena dibuat dengan kain sutra langit kualitas terbaik dari klan Beckley.
Enwol mengonfirmasi bahwa sarung tangan milik Jin memang terbuat dari sutra langit terbaik klan Beckley. Klan tersebut memberikannya sebagai hadiah terima kasih karena Enwol pernah menghadiahi mereka pedang yang luar biasa. Klan Beckley sekarang lebih fokus pada pedang, jadi mereka memberikan sarung tangan itu sebagai balasannya, jelas Enwol. Mendengar cerita itu, Jin terheran-heran. Karena bisa-bisanya karena sebuah pedang Enwol dan Ensol bisa memuaskan klan Beckley dan mendapatkan sarung tangan berharga ini. Jin menyimpulkan bahwa klan Hua tak bisa dianggap remeh. Karena dari segi kekuatan maupun politik, menurut Jin, mereka sangat luar biasa. Tak lama kemudian, suasana berubah dingin. Enwol menunjuk ke arah arena di mana seorang pria baru saja menang dengan mudah. Itu dia orang yang bertaruh denganku. Han dari klan Dokko. Han menuruni tangga dengan aura angkuh. Saat melewati Jin dan Enwol, ia mendengus sinis. Tidak usah bangga hanya karena menang satu pukulan. Jin hanya memberikan kode pada Yungho agar tetap fokus dan mengabaikan ocehan tersebut. Han terus memprovokasi Enwol, menyuruhnya menyiapkan uang taruhan karena menurutnya memilih anak pedagang adalah keputusan bodoh. "Hah? Kau bilang apa?" sahut Enwol sambil pura-pura mengorek kuping. Han sengaja menabrak bahu Enwol saat berjalan pergi. Sungguh disayangkan, calon ahli strategi malah membuat keputusan yang buruk. Melihat tingkah Han, Yungho yang tadinya diam tiba-tiba nyeletuk dengan pedas. "Hah? Mau apa sih bocah idiot itu?" Oh my god! Enwol dan Jin dibuat speechless mendengar mulut racun Yungho yang tak kenal takut. "Apa? Aku kan tidak bilang siapa yang idiot. Tidak perlu marah kalau memang merasa tidak idiot kan? Masalah buat lo?" Han berhenti seketika. Ia berbalik, matanya berkilat penuh amarah saat ia menghunuskan pedangnya. "Hei belalang sembah, ulangi perkataanmu." Sebelum situasi memanas, Mimin sarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar leher Yungho tidak tertebas oleh dogohan. Terima kasih. Ups, kau dengar itu? Omong-omong, pedangmu itu kelihatannya mirip sekali dengan payungku. Mungkin kapan-kapan kau bisa meminjamkannya padaku, ucap Yungho dengan santai. Jin yang melihat itu hanya bisa membatin. Bajingan gila. Han menatap Yungho dengan pandangan antara muak dan tak percaya. "Aku tidak tahu kau ini benar-benar bodoh atau memang tidak punya rasa takut. Aku akan mengingatmu, dan aku tidak sabar menghancurkan mulutmu di duel nanti." "Oh, aku tidak ikut turnamen, idiot," sok-sokan berlagak dramatis, balas Yungho enteng. Ledakan Ki Han nyaris pecah karena murka. Ia sudah bersiap menebas leher Yungho saat itu juga, namun tiba-tiba kerumunan itu terbelah. Nam Gong Wi berjalan menabrak mereka dengan angkuh. "Kalian menghalangi jalan," ucap Wi dingin. Ia menyuruh Han tidak menyia-nyiakan kinya untuk meladeni orang-orang udik. Jin menatap Wi dan langsung teringat pada kakeknya, Blade Emperor. Garis wajah dan gaya berpakaiannya benar-benar cetakan sempurna sang kakek. Jin mengakui, di usia semuda itu, Wi adalah pendekar yang sangat terampil. Suasana yang tadinya tegang antara Han dan Yungho mendadak berubah sejuk saat suara lembut terdengar dari samping. Itu adalah Ensol, Snow Phoenix, yang datang bersama Yeon Beckley, putri tercantik di selatan. Kedatangan Ensol menyampaikan bahwa Putri Yeon ingin menyapa kakaknya, Enwol. Begitu bertemu, Enwol langsung memberikan hormat. "Rasanya sudah lama sekali kita tidak bertemu, Putri," sapa Enwol ramah. Putri Yeon mengangguk anggun. "Itu benar. Kedatanganku ke sini sebenarnya ingin berterima kasih secara langsung atas pedang yang waktu itu diberikan oleh klan Hua. Itu pedang yang sangat bagus dan aku pribadi sangat menyukainya." "Aku bersyukur jika Tuan Putri menyukainya," jawab Enwol. Di sela percakapan itu, Nam Gong Wi mencoba mengambil kesempatan. Dengan wajah tersipu malu, ia menyapa Putri Yeon. Namun kocaknya, Putri Yeon malah seolah tidak melihat Wi. Pandangannya justru tertuju pada Jin yang berdiri santai di sana. Sambil memberikan salam hangat dan senyuman yang sangat manis, Putri Yeon menyapa Jin. Jin yang terkejut hanya bisa membalas salamnya dengan sopan. Setelah itu, tanpa mempedulikan Wi atau Han, Putri Yeon berbalik arah dan pergi begitu saja. Melihat pemandangan itu, Nam Gong Wi dan Dok Gohan langsung melirik Jin dengan tatapan yang seolah-olah ingin membakar Jin hidup-hidup karena api cemburu yang luar biasa. Beberapa jam kemudian di ruang tunggu, Enwol memberitahu Jin bahwa ronde kedua sudah siap dan sudah saatnya ia menaiki arena pertempuran. "Aku sudah siap, tapi kenapa dari tadi mereka menatapku seperti itu?" tanya Jin. Enwol hanya bisa membatin sambil menghela napas.
Ya karena tadi Putrion menyapamu secara khusus. Adah. Yung Ho kembali nyeletuk. Oh, jadi ribut-ribut tadi hanya karena wanita. Apa gunanya anak klan terkenal jika bertindak bodoh dibutakan nafsu? Ya ampun. Wajah Han mengerut menahan amarah yang hampir meledak. Jin segera berteriak. Hei, jaga mulutmu. Tuan Muda Dokgo hanya sedang menahan diri karena banyak orang. Kalau tidak, kau sudah mati tadi. Aku akan mengingatnya, Master. Melihat kekompakan mereka yang absurd, Ensol tertawa sedangkan Enwol merasa mereka berdua adalah pasangan guru dan murid yang sangat serasi. Singkat cerita, Jin memenangkan pertandingan keduanya dengan mudah. Kini, papan pengumuman menunjukkan bagan 8 besar. Lawan Jin selanjutnya adalah Dokgo Han. Enwol memperingatkan bahwa jika Jin menang, ia akan menghadapi monster-monster seperti Nam Gongwi, Yolhua, atau si jenius dari Hainan. Beberapa jam kemudian, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Wasit menyuruh Dokgo Han dan Fish Warrior memasuki arena pertandingan. Han menatap Jin dengan niat membunuh yang nyata. Ia tidak sudi melihat Putrion tertarik pada pedagang yang menurutnya hanya punya otot fisik tanpa tenaga dalam. Maju, cepat sini bangsat, tantang Han sambil tertawa meremehkan. Yung Ho yang berada di pinggir arena tidak terima gurunya dihina begitu. Ia terus mengumpat ke arah Han dan menyuruh gurunya untuk menghajar lubang kencingnya. Sementara Enwol hanya bisa bergumam melihat sifat temperamen Han yang sangat agresif. Seramnya. Akhirnya mereka berdua berdiri berhadapan tepat di depan arena. Han mulai memprovokasi Jin. Menurutnya, Enwol benar-benar malang karena berani mempertaruhkan hartanya pada orang yang tidak jelas. Sambil menarik kencang sarung tangannya, Jin menjawab santai. Kalau ngomong, bismillah dulu, Cil. Mendengar itu, Han semakin murka. Ia menghantamkan pedangnya ke arena hingga hancur dan retak, menunjukkan dominasi ki-nya. Beberapa penonton terhentak karena aura tersebut, sedangkan Enwol dan juri menatap serius. Jin terdiam sejenak. Di dalam benaknya, Jin sebenarnya ragu. Tadinya ia hanya ingin menang dengan santai dan tenang tanpa perlu mengeluarkan energi ki. Namun, melihat keangkuhan bocah di depannya ini, Jin merasa Dokgo Han benar-benar harus diberi sedikit pelajaran tentang siapa yang sedang ia hadapi. Dengan tatapan penuh kesombongan, Han melirik tajam ke arah Jin. Hei pedagang cacing, setelah melihat ini kau sudah tahu tempatmu sekarang kan? Jin tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat kaki kirinya sedikit. Ledakan energi ki yang super maha dahsyat keluar dari tubuh Jin, menghancurkan seluruh arena hingga tak bersisa. Ledakan luar biasa itu menggetarkan seluruh penonton, peserta, bahkan para juri. Jin tersenyum tipis di tengah badai debu. Tempatku ya, aku suka itu. Kau akan mendapatkan pelayanan spesial dariku. Melihat area turnamen yang hancur lebur akibat dari hentakan Lee Jin-eun, para juri berniat untuk menghentikan pertandingan. Akan tetapi, sang ketua asosiasi menyuruh para juri untuk melanjutkan sesuai rencana. Namun, ia menegaskan untuk tetap menjaga dan memastikan keamanan para penonton. Di tengah kepulan asap, Dokgo Han masih tidak percaya Jin bisa menghancurkan seluruh arena hanya dengan satu hentakan kaki. Ia bertanya-tanya latihan fisik ekstrim apa yang sudah Jin lakukan. Namun, Han berpikir bahwa Jin baru saja mengerahkan seluruh kekuatannya di awal. Han pun segera mengeluarkan teknik sword arrow. Jin hanya diam tertegun santai, lalu membalas dengan memusatkan energi petir di tangannya. Ia mengeluarkan teknik Thunder Fist untuk menghalau serangan tersebut. Melihat semua sword arrow-nya hancur begitu mudah, Han terkejut bukan main karena ternyata Jin juga menguasai tenaga dalam alias ki. Enwol yang baru pertama kali melihat energi petir Jin pun dibuat terkagum-kagum dan semakin yakin pada keputusannya. Jin kemudian melakukan rapid stride ke hadapan Han dan melayangkan teknik Jojo Jotaro. Sambil bersusah payah menahan serangan Jin, Han baru menyadari bahwa bukan hanya ilmu bela diri Jin yang hebat, tapi tingkat ki-nya pun di luar nalar dengan penyelarasan yang sangat sempurna. Han akhirnya mengerti kenapa Patriark Ouyang bisa kalah. Orang ini bukan pedagang, dia adalah dewa perang yang menyamar. Karena Han hanya bisa terus bertahan, Jin tersenyum dan menyindir. Kemana semangatmu yang tadi, bocah? Han murka dan menyuruh Jin diam. Ia mencoba menebas kepala Jin, namun dengan mudah Jin memantulkan pedang itu hanya menggunakan 2 jari. Teknik Blossom milik Jin berhasil mementalkan pedang Han hingga terlempar keluar arena. Kehilangan pedang di tengah duel membuat harga diri Han serasa diinjak-injak. Momen itu memicu trauma masa lalunya. Han teringat saat ayahnya, Patriark Dokgo, memarahinya habis-habisan karena menjatuhkan pedang saat latihan. Hal paling memalukan bagi seorang swordsman.
Ayahnya menghina bahwa Han tidak layak menjadi penerus karena belum menguasai teknik Heaven Shattering Stance. Saat itu, Han hanya bisa bersujud menangis sementara seluruh anggota klan menertawakannya. Kembali ke realita, Han yang merasa situasi sekarang sama memalukannya dengan masa lalu menjadi stres berat. "Ini masih belum berakhir bajingan," teriaknya. Han mengambil kembali pedangnya. Tidak rela kalah sebelum menunjukkan segalanya, ia memeras seluruh energinya ke dalam pedang andalannya. Unwol sampai berkeringat dingin melihatnya, dan sang ketua pun mulai mengerutkan dahi. Han mengumumkan namanya dengan bangga, lalu melancarkan teknik pamungkas klan Dokko, Heaven Shattering Stance. Serangan itu melesat dahsyat ke arah Jin dan membatin. Oh, jadi itu teknik pamungkas klan Dokko. Jin berdiri tegak, meluruskan tangannya layaknya bilah pedang dari saran. Untuk para praktisi pedang, penyatuan pedang dan tubuh adalah hal yang paling mendasar. Dokgohan, pedangmu itu tajam, tapi pikiranmu kacau. Jin menahan seluruh serangan itu hanya menggunakan tangan kosong tanpa bergeser sedikit pun. Akibat benturan itu, sisa energi Han terpecah dan menyambar ke arah penonton. Namun para penjaga dengan sigap melindungi mereka. Unwol pun dengan mudah menepis sisa energi yang mengarah padanya. Karena sudah mengerahkan segalanya, napas Han kini tersengal dan energinya terkuras habis. Han mulai stres dan melancarkan serangan frustrasi. Ia berteriak histeris, bertanya-tanya kenapa serangannya tidak mempan, kenapa Jin bisa setenang itu, dan yang paling penting, kenapa tatapan Jin begitu kuat. Jin menatapnya dengan rasa kasihan. Baginya adalah sebuah ironi bahwa sisi gelap yang paling kelam bukan berasal dari prajurit miskin yang hidup keras, melainkan dari anak-anak klan besar yang jiwanya hancur karena tekanan ekspektasi dan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Jika mental mereka lemah sementara tubuh dituntut terus kuat, semuanya akan hancur karena ketidakseimbangan jiwa dan raga. Karena merasa kasihan, bukannya menghabisi Han, Jin malah memberinya tutorial agar Han sadar tekniknya belum sempurna. Jin menunjukkan pertunjukan kecil dengan mengeluarkan energi petir perlahan di kepalan tangannya. Han yang melihat posisi tangan Jin dari dekat akhirnya mendapatkan pencerahan. Ia bangkit kembali dan berkata dalam hati, "Ternyata begitu." Tanpa mengucapkan satu kata pun, Jin berhasil menyampaikan niatnya itu. Han pun mencoba sekali lagi. Ia memusatkan ki ke pedangnya dan mencoba menyatukannya dengan tubuh sesuai arahan tersirat Jin. Jin tersenyum bangga melihatnya. Kali ini, serangan Heaven Han melesat lebih hebat dan lebih tajam dari sebelumnya. Namun, bukan Fist King namanya jika tidak bisa mengatasinya. Sambil melewati serangan tersebut, Jin menyeringai. Fuyukai da, Kozo. Kerja bagus, akhirnya kau berhasil, Junior. Satu hantaman tinju keras dari Jin mendarat telak. Tubuh Han melayang jauh, terpental beberapa kali ke tanah hingga lemas tak berdaya. Tsukareta na. Tsukaretanda. Dengan wajah berlumuran darah, Han menatap langit dan mengakui dalam hati. Ternyata dia tadi sedang mengalah. Dia berada di tingkat yang sangat tinggi sampai seranganku bagaikan mainan baginya. Meski lemas dan wajah berlumuran darah, Han yang kesal karena merasa lemah mencoba bangkit lagi dengan sisa tenaganya untuk menantang Jin. Namun suara menggelegar dari atas menghentikan pertandingan. Itu adalah Jong Hong, sang ketua asosiasi. Ia menegur Han karena tidak sadar bahwa sejak tadi Fist Warrior menahan diri dan bahkan tidak mengeluarkan setengah kekuatannya. Jong Hong memperingatkan agar Han jangan bertindak menyedihkan yang bisa mempermalukan kehormatan klan Dokko dan ayahnya. Jadikan ini kesempatan untuk berlatih lebih keras. Angkat kepalamu, tegas Jong Hong. Mendengar itu, Han meneteskan air mata. Ia menjatuhkan pedangnya, membungkuk memberi salam hormat kepada Jin dan berkata, "Aku mengaku kalah." Han pergi meninggalkan arena sementara wasit mengumumkan Fist Warrior sebagai pemenang. Penonton bersorak meriah. Yung Ho dan kawan-kawan langsung menghampiri Jin untuk merayakan kemenangan. Namun di kejauhan, Nam Gongwi merasa sangat kesal karena tidak bisa menyingkirkan Han dengan tangannya sendiri. Tapi baguslah, dengan begini aku bisa membunuh pedagang ini dengan tanganku sendiri karena berani mencuri perhatian Putri Yon dariku, geram Wi. Istirahat tiba. Para juri makan siang dan sholat zuhur. Di ruang ganti,
Enwol mengaku belajar banyak dari melihat pertandingan Jin sebelumnya. Namun, Jin tetap rendah hati dan meminta Enwol tidak berlebihan memujinya. Di sisi lain, Nam Gongwi menatap Jin dengan penuh selidik. Ia merasa Jin sangat licik karena menyembunyikan ki-nya sedemikian rupa sampai saat melawan Han tadi. Wi memutar otak, mencari cara agar tidak berakhir babak belur seperti Han. Ia sadar secara ki, Jin berada di atasnya. Tapi sebagai keturunan Namgong, ia yakin lebih unggul dalam strategi. Wi teringat kenangan masa-masa saat bermain sogi bersama kakeknya, sang Blade Emperor. Wi selalu kalah, lalu bertanya apa rahasia kemenangan kakeknya. Sang Kaisar Pedang menjawab, keluarga Namgong selalu menjadi pengendali, bukan bidak. Kau harus membaca pergerakan dengan baik dan menjadi komando di atas papan tersebut. Itulah cara kerja Namgong. Berbekal filosofi itu, Wi berencana menyeret Jin ke dalam permainannya. Waktu istirahat berakhir. Wasit memanggil Fist Warrior dan The Strongest Swordman ke arena. Penonton bersorak riuh memberikan dukungan. Jin melihat Wi tampak jauh lebih siap dan serius dibanding Dok Gohan. Jin mengambil inisiatif menyerang duluan. Pukulan pembukanya berhasil ditahan oleh Wi dengan kokoh. Jin tersenyum. Keseimbangan Wi tetap terjaga meski menerima hantaman keras. Wi mundur beberapa langkah dan melepaskan teknik ketiga, Ruler's 8 Slashes. Enwol terheran melihatnya. Teknik itu biasanya digunakan untuk menyerang dan menguras tenaga dalam lawan lewat sayatan. Tapi Wi justru menggunakannya sebagai barikade pertahanan. Wi sengaja memancing Jin untuk menyerang dari atas. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Tantang Wi dalam hati. Jin menyadari jebakan itu. Menarik, gumamnya. Namun alih-alih melompat, Jin justru mengosongkan ki-nya dan menghajar barrier pedang tersebut secara membabi buta menggunakan kekuatan fisik murni. Darah mulai memuncrat dari tangan Jin akibat gesekan pedang, tapi ia tidak berhenti. Pukulan bertubi-tubi itu akhirnya menjebol pertahanan Wi. Dasar edan, umpat Wi saat barriernya hancur. Tak memberi napas, Jin melancarkan pukulan telak ke perut Wi hingga ia terpental beberapa meter. Sambil meregangkan otot, Jin berkata, "Mari lihat seberapa jauh kau bisa memeras otakmu itu." Wi berusaha tetap tenang dan mengambil kendali komando kembali. Terjadi pertarungan intens. Wi menyerang dengan slash sword yang cepat, namun Jin selalu berhasil menangkisnya. Penonton terpukau melihat mereka saling melakukan serangan tingkat tinggi ini. Di tengah pertarungan, Jin memberikan pujian dalam hati. Blade Emperor telah berhasil mendidik cucunya dengan benar. Wi memang jenius, tapi Jin berpendapat bahwa untuk menjadi yang terbaik di dunia, Wi harus melampaui kekuatan kakeknya sendiri. Adrenalin Jin terpacu. Pertarungan ini terasa seperti nostalgia saat ia berlatih dengan Blade Emperor dulu. Tebasan demi tebasan, Wi dihindari Jin dengan gerakan minimalis. Wi mulai frustrasi dan mencoba membaca pola Jin. Tapak, tinju, tendangan, lalu tinju lagi. Saat Jin melancarkan tendangan keras, Wi berhasil menahannya. Ia yakin serangan berikutnya adalah tapak dan bersiap melakukan counter attack. Namun, Jin justru menyeringai. "Kau salah." Tiba-tiba tubuh Nam Gongwi mematung. Sebuah suara berdenging frekuensi tinggi membuat kesadarannya hilang selama beberapa detik. Martial arts macam apa yang menggunakan getaran suara sebagai senjata? Gila, batin Wi panik. Nam Gongwi sadar, permainan ini tidak punya pola sejak awal. Jika klan Namgong mencari cara mendominasi papan, pria di depannya ini adalah orang yang menghancurkan papan itu sendiri. Tendangan keras Jin akhirnya meruntuhkan pertahanan Nam Gongwi hingga tubuhnya terhempas ke tanah. Nam Gongwi terduduk kesakitan dengan wajah berlumuran darah. Para penonton dibuat terkejut dan heran. Bisa-bisanya cucu sang Blade Emperor dikalahkan. Para pelayan Tuan Mudawi berdatangan mengkhawatirkan kondisi tuanya yang terduduk berlumuran darah. Ia melirik ke samping, melihat Baeklion yang pandangannya tetap tertuju pada Jin. Sambil tersenyum menyeringai dengan penuh rasa kecewa, ia berkata, "Bisa-bisanya aku kalah dengan menyedihkan seperti ini." Ia sadar, papan permainan dunia yang ia banggakan ternyata tidak lebih besar dari telapak tangannya. Nam Gongwi berdiri, menghentakkan tangannya dengan tegas, lalu memberi hormat dalam. "Aku kalah. Aku mendapat pelajaran berharga dari pertandingan ini. Terima kasih." Jin menghela napas panjang. "Semangatmu bagus. Dan setidaknya kau lebih gentleman dibanding yang sebelumnya.
Sampai jumpa lagi, Nam Gong Wi. Saat berjalan pergi, Wi bergumam bahwa suatu saat ia akan menantang Jin kembali dengan papan permainan yang tak bisa dihancurkan. Wasit pun mengumumkan kemenangan Fist Warrior. Jin disambut hangat oleh Yung Ho dan Enwol. Tiba-tiba, seorang pria menghampiri. Dia adalah Makcion, si jenius dari Hainan. "Selamat atas kemenanganmu. Aku tak sabar menantikanmu di final nanti," ucap Makcion sambil menjabat tangan Jin dengan semangat. Pria yang cerewet, batin Jin. Tak lama, Yolhua datang dan memprotes Makcion, mengklaim bahwa dialah yang akan melaju ke final. "Ya sudah, ayo naik ke arena dan baku hantam sekarang," balas Makcion sambil tersenyum. Wasit pun mengumumkan pertandingan berikutnya. Golden Sen Makcion versus Wandering Blossom Yolhua. Namun, di saat ketegangan semifinal memuncak, tiba-tiba terdengar suara dari perut Jin. Mereka berdua pun memasuki arena dan saling bertatapan. Begitu gong pertandingan dibunyikan, Yol menghunuskan pedangnya lalu menerjang memakai teknik Gale Rush. Teknik pedang tersebut menyerang Makcion layaknya bulan sabit yang berhamburan. Melihat skill mengerikan tersebut, Makcion lalu menghunuskan pedangnya dan menerjang untuk menahannya. Adu kekuatan pedang pun tak terelakkan. Begitu dahsyat mereka saling menghantam satu sama lain. Yung Ho yang melihat itu berpendapat kalau Yol sangat cepat. Sedangkan Jin baru menyadari bahwa gosip itu benar. Klan Hua selalu mempertaruhkan nyawanya ketika berduel. Karena menurut Jin tak ada keraguan di setiap tebasannya. Yung Ho pun yakin dan berkata kalau Yol akan menang. Namun Jin menjawab tidak dan menyuruh Yung Ho melihat Makcion yang masih tersenyum. Menyadari setiap pergerakannya terkunci oleh dominasi Makcion, Yol memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Ia merapalkan 24 moves Plum Blossom, sebuah teknik tingkat tinggi yang seketika mengubah arena menjadi lautan kelopak bunga tajam yang memorak-porandakan lantai pertarungan. Makcion bergeming. Ia memperarat genggaman pada hulu pedangnya, membiarkan energi emas mengalir pekat menyelimuti bilah senjatanya. "Mari kita perjelas, Yol," ucapnya tenang di tengah badai kelopak bunga. "Kau selalu saja membuang-buang tenaga dengan mengerahkan segalanya di awal." Seketika, Makcion melesat dengan teknik Golden Thread Needle. Ujung pedangnya memuntahkan kilatan energi serupa jarum mikroskopis yang membelah badai Plum Blossom tanpa hambatan. Begitu melewati pertahanan Yol, jarum-jarum energi itu membias, merajut diri menjadi jaring emas yang mengurung ruang gerak Yol. Belum sempat Yol bereaksi, jaring tersebut menyusut dan memilin tebal layaknya pecut baja, melilit tubuhnya dengan presisi seorang koboi yang menjerat mangsa. Yol terbanting ke tanah. Ia mengerang. Otot-ototnya menegang berusaha memutus ikatan energi yang justru semakin mencekik setiap kali ia meronta. Saat Yol mendongak, ujung dingin pedang Makcion sudah tertahan tepat 1 cm di depan jakunnya. Pertandingan berakhir. "Menyerah saja, Yol. Kau sudah tahu hasilnya," ucap Makcion sambil menyeringai. Makcion juga memberitahu Yol jangan bertindak bodoh dengan mempertaruhkan nyawanya demi turnamen ini. Akhirnya, Yol pun mengambil napas panjang. "Aku kalah lagi, Makcion," ucapnya. Sambil membantu sahabatnya berdiri, wasit pun mengumumkan kemenangan Makcion beserta mengumumkan finalis untuk babak selanjutnya, yaitu Fist Warrior melawan Golden Sword Makcion. Makcion pun tersenyum ke arah Jin, namun Jin seperti biasa tetap dingin. Sorak-sorai penonton pun semakin meriah. Mereka tak sabar ingin segera pertandingan final dimulai. Mereka saling meneriaki jagoannya masing-masing. Salah satu penonton berkata kalau penyandang nama jenius martial art cuma muncul 100 tahun sekali, dan ia yakin Makcion akan menang. Namun penonton lain menyahut jangan meremehkan si Fist Warrior, karena sejak awal pun dia belum mengerahkan semuanya. Wasit pun bertanya apakah mereka sudah siap, dan keduanya menjawab siap. Gong pun berbunyi. Tiba-tiba Makcion sudah berada di hadapan Jin dan melayangkan tendangan keras. Namun bukan Fist King namanya jika tidak sempat menahan serangan tersebut. Jin bergumam. Unik, seorang swordsman memulai pertarungan dengan jarak dekat. Makcion menendang dada Jin lagi, namun Jin menangkap kakinya dan hendak membantingnya. Akan tetapi sebelum Jin melepaskan bantingannya, si jenius Makcion ternyata sudah memprediksi gerakan tersebut. Ia memanfaatkan gaya gravitasi dan menyelaraskannya hingga tubuhnya bisa berdiri tegak di atas tangan Jin. Ia lalu mencabut pedangnya dengan teknik reverse grip layaknya Roronoa Zoro. Jin terkejut melihat Makcion mampu menggunakan teknik tersebut. Tersadar akan bahayanya, Jin melepaskan kaki Makcion seketika itu juga. Sayatan cepat dan keras menghantam posisi Jin. Beruntung ia masih bisa menghindar. Jika terlambat sepersekian milidetik saja, telinga Jin pasti sudah putus.
Dalam posisi hampir terjatuh karena gerakan mendadak itu, Jin menahan tubuhnya hanya dengan satu tangan, lalu meloncat ke belakang. Mak Chon mengeluarkan teknik Golden Sand Sword. Namun jangan remehkan kecepatan Jin. Di posisi sulit pun ia dengan lincahnya menghindari semua serangan itu. Merasa semua serangannya dihindari, Mak Chon beralih teknik. Ia mengeluarkan Golden Thread Needle, jurus yang ia gunakan pada Yol tadi untuk menangkap Jin. Kau tidak akan bisa menghindar kali ini, Fish Warrior, ucap Mak Chon yakin. Namun Jin tiba-tiba terkejut saat teknik itu mau menyergapnya. Mak Chon mengupgrade skillnya menjadi Heaven Shattering Golden Thread yang cakupan areanya jauh lebih besar. Jin bingung dikarenakan pasir ini bukan pasir biasa, melainkan diimbuhi oleh ledakan dahsyat. Jika terkena satu butir saja, Jin merasa nyawanya terancam. Jin akhirnya merentangkan satu tangannya ke depan dan bersiap mengeluarkan teknik sakral yang belum pernah ia keluarkan. Saat salah satu dari ribuan butir pasir api itu nyaris menyentuh ujung telunjuk Jin, Mak Chon sempat mengira kemenangan sudah di tangan. Namun, tepat beberapa sentimeter sebelum kontak terjadi, Jin menjentikkan jarinya dengan tenang. Seketika, badai pasir api itu membeku di udara. Dunia seolah kehilangan detak jantungnya. Waktu berhenti berputar. Penonton terkesiap dalam keheningan yang mencekam. Menyaksikan jutaan butir api yang tadinya ganas, kini menggantung diam tak bergerak. Di kursi kehormatan, sang ketua asosiasi dan para juri bangkit berdiri. Mata mereka menyipit tajam, mencoba membedah teknik mustahil tersebut. Jong Hong pun terpaku. Napasnya tertahan oleh pemandangan yang tak masuk akal itu. Mak Chon kebingungan. Ia merasa tidak menghentikan serangannya, namun kendalinya atas pasir-pasir itu telah terputus total. Begitu ia memusatkan energi Qi ke matanya dan menatap ke langit, jantungnya seakan merosot ke perut. Di atas sana, Jin telah merajut jaring laba-laba raksasa yang begitu indah, presisi, dan mematikan. Jutaan benang Qi setipis rambut menusuk tepat di pusat setiap butir pasir api yang melayang. Tidak ada satupun butir yang terlewat. Keringat dingin mulai membasahi punggung Mak Chon. Ia telah menyaksikan ribuan jenis Qi sepanjang hidupnya, namun tak pernah sekalipun ia melihat energi sehalus dan semurni ini. Sebuah pemikiran mengerikan terlintas di benaknya. Apakah Jin meniru teknikku hanya dalam sekali lihat? Namun akal sehatnya membantah. Bahkan jika Jin menirunya, tingkat presisi ini berada di level yang berbeda. Jauh melampaui kemampuan Mak Chon sendiri sebagai pencipta teknik tersebut. Rasanya seperti aku sedang berhadapan dengan dinding yang tak berujung, bisik Mak Chon dengan suara bergetar. Langit di atas mereka kini dipenuhi oleh jutaan, mungkin ratusan juta benang Qi yang berkilauan bak konstelasi bintang. Sebuah mahakarya yang terlalu megah untuk digambarkan dengan kata-kata. Mak Chon menghela napas panjang. Bahunya merosot lemas saat ia menyadari jurang kekuatan di antara mereka. Aku kalah, ucapnya pelan, mengakui kekalahan mutlak. Jin dengan wajah dingin menurunkan semua benangnya. Semua orang dibuat terheran-heran dengan apa yang terjadi. Namun petarung hebat seperti Enwol dan pemimpin aliansi dibuat tak percaya dengan kekuatan Jin. Sedangkan penonton seperti Yung Ho bertanya-tanya kenapa Mak Chon tiba-tiba menyerah. Sang ketua asosiasi berpikir bahwa Jin sangat mengerikan karena tingkat penguasaan martial arts-nya sudah di tahap yang bahkan orang biasa tidak bisa melihatnya. Mak Chon senyum kagum. Rasa takutnya kini berganti menjadi rasa hormat. Ia mengulurkan tangan dan menjabat tangan Jin. Aku benar-benar tak menyangka akan bertemu seseorang sehebat dirimu. Mari bertanding lagi suatu hari nanti, ucapnya. Jin tersenyum. Kau bisa mengajukan itu kapanpun. Di sisi arena, Jong Hong berkata sembari menatap pemandangan itu. Pemenang tahun ini adalah Fish Warrior. Suara wasit tenggelam dalam gemuruh sorak-sorai penonton yang meledak. Di tengah kerumunan, Yung Ho berteriak histeris meneriakkan nama gurunya. Saking semangatnya, ia tak sengaja menyenggol seorang pria di sampingnya hingga hampir terjatuh. Pria itu hanya mendengus kesal. Bocah sialan. Namun pria itu tiba-tiba menghilang secepat kilat dengan teknik skywalk meloncati gedung. Beberapa jam kemudian, pria itu melapor kepada bosnya. Ia membuka pintu dan memberi salam. Bos tersebut bertanya bagaimana kabar para talenta muda dari fraksi ortodoks. Pria itu menjawab bahwa ada beberapa yang layak, tetapi mereka tetaplah anak-anak. Bosnya berkata, kalau begitu tidak ada masalah dengan rencana yang baru. Pria itu bertanya, rencana baru?
Mereka bilang ada seseorang yang berhasil kabur dari Heavenly Demon dan Sword Demon, jawab sang bos. Tiba-tiba pintu terbuka. Itu adalah Oh Kyung, kapten dari Korps Secret Demon, faksi sekte sesat yang beraliansi dengan fraksi iblis. Oh Kyung menyuruh mereka membersihkan tempat itu karena ada hal yang perlu ia urus. Mereka pun menuruti ucapannya. Oh Kyung memberi perintah untuk membunuh orang yang lolos dari Heavenly Demon dan Sword Demon, lalu menyuruh grup 3 membentuk formasi antara aliansi Murim dan Jurang Gureng. Oh Kyung terdiam sejenak. Auranya berkilat penuh niat membunuh. Dan satu hal lagi. Setelah Dragon Phoenix resmi berakhir, habisi semua talenta muda itu dalam perjalanan pulang mereka. Jangan biarkan satu pun bibit unggul ortodoks tersisa. Beberapa menit setelah pertandingan final usai, sang ketua aliansi memanggil Fist Warrior, Mak Chon, si Sensword, dan Nam Gongwi, sang Strongest Swordsman untuk naik ke panggung penyerahan hadiah. Sang ketua membuka kotak-kotak hadiah. Nam Gongwi tertegun karena dirinya ikut dipanggil. Sebagai hadiah penampilan terbaik, sang ketua memberikan pedang Taesong milik sahabatnya. Maukah kau menerima dan menjaganya? Tanya sang ketua. Wi yang awalnya mengira tidak akan mendapat apa-apa karena statusnya di asosiasi penguasa, bukan di asosiasi Murim. Tapi ternyata pemikiran itu lancang. Ia lalu menjawab dengan tegas. Saya berjanji akan menjaganya dengan baik. Selanjutnya, Mak Cheon menerima pedang yang kualitas tempanya setara dengan pedang Suwol, pedang tertajam yang tak pernah tumpul. Jong Hong memuji kehebatan Suwol, mengatakan kalau sebutan si jenius itu bukan isapan jempol, namun ia merendah di hadapan Jin. Dibandingkan Fist Warrior, aku hanyalah seonggok daging yang belum jadi. Sang ketua tertawa. Jadi kau sudah tahu. Jin yang tidak suka dipuji hanya bisa diam menahan kesal. Pedang itu kemudian diberi nama Golden Sand Sword. Terakhir, untuk sang juara, Fist Warrior disuruh menunggu terlebih dahulu. Tiba-tiba, sang ketua memerintahkan seluruh penjaga aliansi Murim untuk mengamankan arena. Yung Ho bingung melihat ribuan penjaga berkumpul. Enwol menjelaskan bahwa ini demi keamanan karena Jin akan menelan eliksir tingkat tinggi. Karena saat menyerap energi eliksir tingkat tinggi, seseorang sangat rentan terkena penyimpangan energi, key deviation, jika terganggu. Yung Ho bertanya lagi, kenapa ketua sangat perhatian pada Jin? Di Jianghu tidak semua atasan picik, namun sang ketua dia memang pak tua yang mengesankan bagi juniornya, jawab Enwol kagum. Sang ketua menyuruh Jin segera menelan eliksir tersebut dan berjanji akan menjaganya sampai proses sirkulasi selesai. Jin tertegun. Sambil duduk bersila, ia menelan eliksir itu. Dalam diam, Jin teringat masa lalunya saat menjadi king. Dia dulu seorang pengelana yang tak punya siapa-siapa. Namun sekarang berbeda. Ia tidak pernah membayangkan akan ada orang yang mau menjaganya seperti ini. Jin menyerap energi itu dengan sangat tenang. Saat proses selesai dan ia membuka mata, Jin terkejut karena penyerapan berjalan sangat singkat. Mungkin efek eliksir susu batu jernih yang ia minum sebelumnya. Hasilnya, Jin resmi naik dari fase 8 ke fase 9. Sang ketua tak percaya prosesnya begitu cepat tanpa masalah. Jin hanya menjawab santai, masalahku cuma satu, aku lapar. Ketua tertawa dan mengajak mereka makan malam bersama. Yung Ho yang sudah kelaparan sejak siang langsung berteriak ingin diajak ikut serta. Mereka berlima makan dengan lahap, meski Yung Ho tampak canggung dikelilingi orang hebat. Suasana pecah saat ketua menyapa Yung Ho dengan sebutan rubah berjudi. Aku ini rubah beracun ketua, balas Yung Ho. Ketua tertawa dan menyemangatinya agar terus berlatih dengan teknik payungnya. Lalu sang ketua menyapa Enwol dan menanyakan kabar ayahnya. Enwol menjawab semuanya baik-baik saja, lalu bertanya kenapa sang ketua tahu soal itu. Mendengar kata itu, Jin berpikir ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Sang ketua menjawab kalau dirinya mendapat banyak laporan terkait eksploitasi rahasia klan Hua selama Five Dragon War. Enwol panik, namun sang ketua menggebrak meja. Ia memperingatkan Enwol agar jangan panik karena itu tidak hormat pada leluhur yang merupakan teman seperjuangannya. Enwol pun berjanji akan mengingatnya. Karena klan Hua sudah mulai bergerak lagi, sang ketua memberitahu bahwa sudah lama tidak ada kabar dari Fist King dan Mo Yongchu. Sang ketua juga sudah memanggil Sword King untuk segera kembali ke markas aliansi untuk sementara waktu. Lalu ia menyuruh Enwol memberitahu ayahnya agar berhati-hati karena fraksi iblis sudah mulai bergerak diam-diam. Ensol dan Enwol pun menerima perintah tersebut.
Terakhir, ketua menatap Jin dengan pandangan tajam. Untuk Jin, sang ketua memberi perintah khusus. Jadilah jauh lebih kuat. Aku ingin kau menjadi pedang rahasia faksi ortodoks. Turnamen ini memang mengangkat namamu, tapi faksi iblis tidak akan langsung mengincarmu karena kau berasal dari klan pedagang, bukan klan bela diri terkenal. Gunakan ketidaktahuan mereka untuk terus menjadi kuat. Jin menjawab, paham. Dalam hatinya ia berpikir, kebetulan tujuanku sama, membantai mereka semua. Yung Ho mendadak nyeletuk, cuma aku yang gak paham apa-apa dari tadi ya. Kau memang tidak perlu tahu, sahut Jin ketus memicu tawa di meja makan. Makan malam selesai, sang ketua pamit dikarenakan besok ia punya acara. Mereka berempat mengucapkan selamat beristirahat. Karena Ensol ada pertandingan besok, dia istirahat duluan. Enwol mengusulkan untuk minum-minum dulu sebelum pulang. Jin serta Yung Ho setuju. Mimin keliru, ternyata turnamen Dragon Phoenix itu Dragon untuk martial art pria, sedangkan Phoenix untuk para martial art wanita. Oke, lanjut. Saat sang ketua berjalan di lorong menuju kamarnya, ia merasakan hawa keberadaan seseorang. Siapa di sana? Bentaknya. Lama tidak jumpa, sahut sebuah suara. Sang ketua terkejut. Di depannya berdiri sosok legendaris. Sword Emperor, atau bisa disebut juga Sword God. Sang ketua terbata-bata melihat kehadirannya. Apalagi saat melihat seseorang yang berlumuran darah di samping sang kaisar pedang. Apakah itu murid Sword King? Apa yang terjadi? Tanya Jeong Hong panik. Sword Emperor menjawab dengan nada dingin yang mencekam. Sword King diserang oleh fraksi iblis. NANI? Untuk informasi tambahan lagi, karena gelar God dan Emperor itu sama, jadi kita sebut saja Sword Emperor ya, biar sama dengan Blade Emperor, jadi enak nyebutinya. Oke, lanjut. Setelah dokter memeriksa keadaan murid dari Sword King, ia memberitahu sang ketua aliansi kalau pengobatannya berhasil, dan murid tersebut hanya membutuhkan istirahat total untuk sekarang. Sang ketua pun berterima kasih pada dokter tersebut. Lalu Jeong Hong menanyakan kronologinya kepada Sword Emperor, kenapa hal ini bisa terjadi. Sword Emperor mengatakan kalau dirinya juga diserang oleh fraksi iblis. Di sana ada 12 orang yang menyergapnya, dan 2 orang yang terlihat sebagai pemimpin penyerangan. Akan tetapi, ketika aku menebas mereka, luka mereka sembuh kembali seolah-olah mereka kebal tebasan, ucap Sword Emperor. Sword Emperor juga menegaskan itu seperti sebuah mantra atau magic. Setelah dirinya berhasil melarikan diri dari fraksi iblis, ia pergi ke tempat Sword King karena merasa khawatir. Akan tetapi ketika aku berada di sana, tempatnya sudah kosong. Kebetulan murid yang aku bawa ini masih hidup, jadi aku bawa. Namun keberadaan Sword King tidak ada, aku tak tahu apa yang terjadi kepadanya, ucap Sword Emperor. Mendengar semua itu, Jeong Hong terkejut, karena temannya satu persatu menghilang. Mulai dari Fish King, Mo Yong-chu, sekarang Sword King. Mendengar Fish King juga hilang, Sword Emperor terkejut tak percaya. Jeong Hong mengatakan, iya, para bajingan fraksi iblis itu mulai membunuh semua teman kita dengan semena-mena. Jeong Hong lalu memanggil unit Cloud Dragon dan White Dragon. Unit Cloud Dragon diperintahkan untuk menelusuri jejak fraksi iblis, sedangkan White Dragon diberi tugas untuk menjaga dan melindungi anak-anak muda bertalenta yang memenangkan turnamen Dragon Phoenix. Jeong Hong juga berpendapat kalau pergerakan fraksi iblis sekarang berbeda dengan dulu waktu Five Dragon Wars. Ia memberitahu Sword Emperor untuk mempersiapkan diri dan mencari tahu tujuan sebenarnya dari fraksi iblis. Shin beralih ke kedai minuman di dekat aliansi Murim. Enwol menyuruh seorang pelayan untuk membawakan anggur dukang dan sepiring tumis daging. Ia juga menanyakan kepada Yung Ho apa maksud dari sang ketua menyebut Yung Ho rubah berjudi. Yung Ho menjelaskan kalau ia dulu adalah pemilik rumah judi. Namun setelah ketemu dengan sang ketua tempo lalu, beliau memberi saran. Kalau kau bisa menjalani kehidupan yang lebih baik mulai sekarang, maka kau tidak perlu terjebak dalam masa lalu. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk berpikir dengan cara yang sama. Ya, masa lalu biarlah masa lalu, ucap Yung Ho. Enwol yang mendengar penjelasan itu tersenyum. Benar, masa lalu biarlah masa lalu, ucapnya. Lalu Yung Ho bertanya tentang silsilah klan Enwol, karena sang ketua sampai menanyakan kabar ayahnya. Sambil menaruh gelas minumannya, Enwol menjelaskan kalau leluhurnya adalah seseorang yang akan membunuh ketika disuruh membunuh, dan makan hanya saat disuruh makan. Dia adalah seorang legenda asasin pada masanya. Lalu pada suatu hari, ia mendapat misi dari seseorang untuk memberikan sebuah surat ke air terjun Cloud Dragon. Di sana, ia bertemu dengan Wudang Sword Immortal yang kemudian memberinya nama Hua Wunrim.
Semenjak saat itu, setiap ia dipanggil dengan nama tersebut, dia merasa diperlakukan sebagai manusia untuk pertama kalinya dalam 20 tahun hidupnya. Dari sanalah perjalanan klan Hua dimulai, ucap Enwol. Sebuah klan yang terbentuk setelah seorang pria menerima sebuah nama dan diperlakukan layaknya manusia. Mendengar cerita itu, Jin mengangkat gelas minumannya. Ayo, kita minum bersama-sama. Keturunan seorang asasin, orang tukang judi, dan anak pedagang. Enwol tertawa. Benar, kalau di sini hanya ada orang-orang aneh yang sedang minum bersama. Yung Ho pun berpendapat kalau semakin aneh teman minummu, maka minuman akan semakin enak. Tiba-tiba ketika mereka asyik minum, datang seseorang. Mereka terkejut dengan kedatangannya. Yah, itu adalah Dokuhan. Ia menyuruh Yung Ho dan Enwol untuk tidak menatapnya seperti itu, karena kedatangannya hanya untuk minum sebentar lalu pergi. Ia berkata kepada Jin, setelah aku melihat semua pertarunganmu sampai final, ternyata kamu memberi keringanan ketika melawanku. Jin pun hanya terdiam tak berekspresi. Enwol lalu tersenyum seakan memberikan kode kepada Han. Han pun menghela napas panjang, merogoh sakunya, dan meninggalkan emas 30.000 nyang. Ini pertama kalinya aku merasakan anggur semahal ini. Han pun pergi setelah meninggalkan uang taruhannya dengan Enwol dan berterima kasih atas minumannya. Lalu Han menantang Jin untuk bertanding lagi dengannya lain kali. Ya ampun, ternyata dia kesini untuk membayar hutang, ucap Enwol. Enwol lalu memberikan uang itu kepada Jin karena merasa tidak berhak menerimanya sebab tidak berusaha apapun. Namun Jin menolak dikarenakan sarung tangan pemberian Enwol sudah lebih dari 30.000 nyang nilainya. Mereka pun saling menolak satu sama lain. Yung Ho yang melihat itu membatin. Sialan, apa yang mereka berdua lakukan? Kalau nggak mau, buat gue aja dah. Esok harinya turnamen Phoenix dimulai. Penonton sangat antusias menyaksikan Snow Phoenix melawan Baekgyeon, putri tercantik di wilayah selatan. Enwol berterima kasih kepada Jin karena sudah datang untuk menyemangati adiknya. Jin menjawab kalau ini bukan apa-apa karena tidak memakan banyak waktu. Sementara itu, Yung Ho terus berteriak menyemangati Ensol dari tribun. Tebasan demi tebasan dilakukan oleh Ensol hingga membuat pedang Baekgyeon terjatuh keluar arena. Memanfaatkan momentum tersebut, Ensol bersiap melakukan serangan terakhir. Ia menerjang ke hadapan Yon berniat menebasnya, namun hal mengejutkan terjadi. Yon mengepalkan tangannya dan memukul rusuk Ensol seketika itu juga. Hantaman tersebut membuat Ensol terjatuh. Melihat itu, Enwol, Yung Ho, dan Jin dibuat terkejut. Ensol berdiri sambil kesakitan, tak menyangka kalau Yon belajar teknik tubuh juga. Yon menjawab kalau dirinya dulu sempat belajar kepada seorang pria. Pria itu memberi nasihat kepadaku untuk belajar teknik tubuh terlebih dahulu, maka tak peduli siapapun lawannya, kau pasti bisa menghajarnya. Jin yang mendengar itu sontak terkejut lalu tersenyum. Bisa-bisanya dia masih ingat, ucap Jin dalam hati. Tapi Jin juga berpendapat kalau perjalanan Yon masih panjang, terlihat dari keraguan dalam serangannya. Jin pun berbalik pergi. Yung Ho menanyakan kemana gurunya akan pergi, namun Jin menjawab kalau dirinya akan mengurus masalah Ouyang terlebih dahulu. Untuk sekarang, menurut Jin, Nona Hua lah pemenangnya. Aku juga sudah terlalu lama meninggalkan enhaku, jadi kamu tinggallah dulu di sini sementara dan saksikan turnamennya, tambah Jin. Beberapa jam kemudian, malam pun tiba. Jin tidak menyangka mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ouyang Seng memakan waktu begitu lama. Berbeda dari yang ia duga. Dikarenakan hari sudah terlalu larut, Jin memutuskan mencari penginapan di sekitar perjalanannya. Ia juga merasa tenang karena klan Moyong sudah membantunya untuk melindungi pedagang Enha ketika ia tak ada. Li Jin-en merasa puas akan perjalanan singkat ini karena ia mendapatkan beberapa hal istimewa. Mulai dari mendapatkan Purity Root, berhasil ke fase 9, bahkan mendapat sepasang sarung tangan langka dan membentuk koneksi baru. Tiba-tiba ketika Jin berjalan pulang, ia bersimpangan dengan para warga. Warga tersebut bergosip akan serunya pertandingan turnamen Phoenix. Mereka tidak menyangka pemenangnya bukan dari aliansi Murim atau aliansi Kaisar. Mendengar itu, Jin agak terkejut. Berarti pemenangnya bukan Snow Phoenix. Namun tiba-tiba seseorang menghadang perjalanan Jin. Wanita misterius itu menyapa. Hai sang juara, aku melewatkan upacara penghargaan dan lari kemari hanya untuk mengejarmu. Wanita misterius itu melangkah mendekat. Jin mengamati sosoknya dengan teliti. Wanita ini memiliki postur yang tidak biasa. Tubuh yang terlahir dengan bakat alami luar biasa untuk seni bela diri. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Baeyak, sang juara kategori Phoenix. Ia sangat terkesan dengan kemenangan Jin di Final Dragon, sehingga ia mengejar Jin demi sebuah duel antara dua juara.
Namun, Jin menanggapi dengan wajah datar. "Oh, begitu, selamat. Tapi aku sibuk," ucapnya sambil terus berjalan. Baeyak tidak menyerah dan terus memohon, membuat Jin mendadak menghentikan langkahnya. Tatapan matanya berubah tajam. "Jika kau adalah musuhku, aku tidak keberatan bertarung sekarang juga. Tapi jika bukan, kita lakukan di lain waktu." "Tentu saja aku bukan musuhmu," jawab Baeyak cepat. Belum sempat Jin membalas, indera penciumannya menangkap sesuatu. Aroma amis darah. Jin berlari seketika menuju sebuah penginapan di pinggir jalan. Saat pintu dibuka, ia menemukan pemandangan mengerikan. Beberapa mayat warga sipil tergeletak bersimbah darah. Baeyak yang menyusul di belakang tersar, ternyata Jin mengikuti aroma darah. Ia juga kagum ketenangan Jin saat melakukan forensik mendadak. Mereka hanya warga biasa, bukan praktisi bela diri. Tapi lihat lengan ini. Pelakunya menghancurkan tulang mereka terlebih dahulu. Mereka disiksa perlahan sebelum dibunuh. Analisis Jin dingin. Aura membunuh yang pekat mulai keluar dari tubuh Jin. Ini bukan ulah perampok atau faksi ortodoks. Ini adalah cara kotor fraksi iblis. Jin melesat secepat kilat mengikuti jejak yang tertinggal hingga ia menemukan sekelompok orang yang tampak seperti rombongan pengawal. Sang pemimpin kelompok yang menyadari keberadaan Jin mencoba bersikap tenang. Ia mengaku sebagai pengawal dari agensi Great Bear. "Agensi Great Bear? Sebagai pedagang, aku belum pernah mendengar nama itu," sindir Jin. Sang pemimpin beralasan bahwa banyak agensi kecil yang mungkin tidak diketahui Jin. "Hidup matinya orang-orang di sebuah penginapan tidak ada kaitannya dengan kami. Jadi urus saja sendiri urusanmu," ucap sang bos. Jin tersenyum sinis. "Lalu kenapa kalian menyebut orang-orang? Aku tidak pernah bilang korban di penginapan tadi berjumlah lebih dari 1 orang." Skakmat. Menyadari penyamaran mereka terbongkar, kelompok itu segera melemparkan bom asap dan membentuk formasi tempur. "Sudah lama aku tidak melihat teknik iblis kuno seperti ini," ucap Jin di tengah kepulan asap. Sebelum sang bos sempat memberikan perintah penuh, Jin sudah menerjang. Satu hantaman brutal menghancurkan wajah pemimpin itu, menyeret tubuhnya hingga menabrak pohon sampai tercerai-berai. Anak buah yang lain terpaku dalam ngeri. Dalam hitungan detik, rekan di sebelah mereka mati dengan kepala pecah. Jin bergerak begitu cepat, layaknya seorang asasin legendaris. Ia muncul dari atas, menghantam kepala salah satu anggota hingga rata dengan tanah. Melihat musuh yang tersisa merapat, Jin memutuskan untuk mengakhiri ini. Ia mengerahkan energi petirnya. Sebuah bola petir raksasa tercipta di atas mereka, menghantam bumi layaknya bom atom yang menguapkan segalanya menjadi debu. Baekyak yang menyaksikan dari kejauhan bergumam tak percaya. Tadi dia bilang tidak mau bertanding denganku karena sibuk, tapi lihat apa yang dia lakukan sekarang. Asap menipis, menampakkan tanah yang hangus tanpa sisa kehidupan. Di antara puing-puing, Jin melihat sebuah suar sinyal. Bukannya memadamkannya, Jin justru melemparkan suar itu ke langit hingga meledak dengan sengaja. "Jika mereka bajingan fraksi iblis, aku akan membunuh siapapun yang muncul," gumam Jin sambil menyeringai. Beberapa menit kemudian, udara di sekitar terasa berat dan mencekam. Seorang pria dengan aura yang sangat pekat muncul dari kegelapan. Dia adalah Kapten Oh Kyung, pemimpin Korps Secret Demon. "Kau bukan golongan kami. Siapa kau? Apakah kau sendirian di sini?" tanya Oh Kyung dengan nada penasaran. "Yap, aku masih single," ucap Jin menyeringai. "Apa kau bagian dari faksi ortodoks?" tanya Oh Kyung dengan nada menyelidik. "Bukan," jawab Jin singkat. "Faksi hitam? Bukan juga." Oh Kyung mengerutkan dahi, auranya semakin menekan. "Lalu siapa kau sebenarnya?" "Aku hanyalah seorang anak pedagang," ucap Jin dengan ketenangan yang mematikan. Jin menatap tajam sang kapten, menyadari bahwa pertemuan ini hanya akan berakhir dengan genangan darah. "Salah satu dari kita akan mati di sini, jadi sebutkan afiliasimu agar aku tahu siapa yang aku bunuh." "Aku adalah kapten pasukan Secret Demon dari Myriad Place," jawab Oh Kyung lugas. Jin bergumam pelan, ia baru pertama kali mendengar nama itu. Namun ia menyadari satu hal, Oh Kyung memberikan informasi dengan sangat mudah. Sikapnya lebih menyerupai seorang prajurit bela diri yang jujur daripada anggota fraksi iblis yang biasanya penuh tipu daya. "Kau tidak perlu tahu detailnya lebih jauh, karena pada akhirnya kau akan menjadi mayat." Seketika ia menggunakan teknik bayangan. Ribuan Oh Kyung muncul dari kegelapan, mengepung Jin dari segala arah, menciptakan klon-klon gelap yang membuat lawan sulit membedakan mana tubuh yang asli. Namun Jin tidak peduli.
Baginya, jika kau tidak bisa menemukan yang asli, maka hancurkan saja semuanya. Jin menerjang secara brutal. Gerakannya efisien, setiap pukulannya mematahkan tulang dan menghancurkan organ. Namun jumlah bayangan yang terus bermunculan mulai terasa menjemukan. Ini mulai merepotkan batin Jin. Tanpa membuang waktu, Jin melepaskan ki petirnya. Kilatan listrik putih menyambar ke segala arah, meratakan seluruh bayangan dalam satu dentuman energi yang masif. Melihat seluruh bayangannya tumbang dalam sekejap, Oh Kyung menyadari bahwa Jin adalah ancaman tingkat tinggi yang berada di luar prediksinya. Ia segera menarik diri dan meluncurkan mantra burung origami, sebuah pesan darurat untuk atasannya. Namun, kecepatan Jin berada di level yang berbeda. Hanya dalam hitungan detik, Jin sudah berada tepat di atas kepalanya. Oh Kyung mencoba melancarkan serangan, tapi Jin sudah berpindah posisi ke belakangnya. Boom! Satu pukulan telak menghantam Oh Kyung, mementalkannya jauh ke udara hingga ia memuntahkan darah segar. Dalam kondisi sekarat, loyalitas Oh Kyung tetap teguh. Tak kusangka operasi ini gagal. Aku harus bertanggung jawab sampai akhir demi membalas kebaikan Myriad Demon Place. Saat Jin melesat untuk memberikan serangan penghabisan, Oh Kyung menahan kedua tangan Jin dengan sisa tenaganya, mengunci pergerakan sang Fist Warrior. Di saat itulah, ia telah menyelipkan bayangannya yang bersembunyi di balik pohon muncul tepat di depan Jin. Dengan kecepatan penuh, sebuah pedang ditusukkan lurus ke arah wajah Jin. Ujung bilah pedang yang tajam meluncur di depan matanya. Darah memuncrat, membasahi tanah. Darah mengalir membasahi wajah Jin, namun ekspresinya justru terlihat mengerikan. Di saat maut tinggal satu jengkal, Jin melakukan tindakan gila yang tak terduga. Ia menangkap dan menggigit bilah pedang kajam itu dengan giginya. Dengan kekuatan rahang yang luar biasa, Jin mematahkan ujung bilah pedang tersebut. Tanpa membuang waktu, ia menancapkan serpihan tajam itu tepat ke arah wajah Oh Kyung. Serpihan besi itu tertancap dalam di wajah sang kapten. Jin segera mengalirkan ki petir murni ke bilah yang tertancap tersebut. Ledakan listrik yang sangat dahsyat menghanguskan tubuh Oh Kyung dari dalam hingga hancur menjadi debu yang terbang tertiup angin. Sejenak, suasana menjadi hening. Jin mengatur napasnya. Meskipun dia musuh, sikap Oh Kyung hingga akhir tidak terasa seperti anggota fraksi iblis yang licik. Dia punya kehormatan seorang prajurit. Batin Jin penuh selidik. Jin mengepalkan tangannya. Pertarungan tadi menyadarkannya bahwa kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk menghadapi monster seperti Sword Demon. Fase 9 saja tidak akan cukup. Aku harus mencapai fase 10, wilayah pencerahan, gumam Jin. Fase 10 atau yang dikenal sebagai Realm of King adalah ranah di mana batasan penggunaan energi petir menghilang. Ini adalah langkah terakhir dari White Lightning 10 Phase Art. Dengan tatapan penuh ambisi, Jin berjanji pada dirinya sendiri. Saat aku berhasil menguasai teknik ini di kehidupan sekarang, aku bukan lagi sekedar Fist King. Aku akan menjadi Lighting Emperor. Aku sudah lupa berapa kali aku harus mengejarmu hari ini. Sebuah suara lembut memecah kesunyian. Itu adalah Baekya. Ia berjalan mendekat sambil memegang sebuah burung origami. Aku tidak sengaja melihat mantra pesan ini terbang saat mengejarmu, jadi aku menangkapnya. Ucapnya sambil menyerahkan pesan rahasia milik Oh Kyung. Jin tertegun sejenak, lalu menerima pesan itu. Terima kasih, kau sangat membantu. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih, bayarlah dengan bertarung denganku sekarang. Sementara itu di sebuah kediaman mewah yang tersembunyi, Myriad Palace, suasana menjadi sangat tegang. Kabar kematian Kapten Oh Kyung telah menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru markas. Para petinggi berkumpul dengan wajah panik dan penuh amarah di hadapan ahli strategi. Tuan Muda, Kapten Oh Kyung telah gugur. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Teriak salah satu dari mereka. Sang Tuan Muda yang duduk di singgasananya menarik napas panjang untuk meredam suasana. Tatapannya dingin namun tenang. Tolong tenangkan diri kalian semua. Aku sendiri yang akan menyelidiki hal ini. Jawabnya dengan nada rendah yang mengancam. Di kedalaman Myriad Palace, seorang bawahan melapor kepada sang Tuan Muda tentang hasil investigasi kematian Oh Kyung. Laporan itu menyebutkan bahwa pasukan mereka dibantai oleh seorang master bela diri misterius yang kekuatannya tak terukur.
Sang tuan muda tertegun. Kehilangan Oh Kyung bukan sekedar kehilangan tangan kanan, tapi juga pukulan telak bagi faksi mereka. Myriad Palace sebenarnya adalah faksi yang didirikan oleh ayahnya untuk membesarkan anak-anak yatim berbakat agar menjadi pasukan demonic art yang setia. Namun takdir berkata lain. Dua talenta terbesar mereka, Heavenly Demon dan Sword Demon, berkhianat dan membentuk aliansi Heavenly Sword. Kini, kekuatan para pengkhianat itu telah melampaui Realm of King. Tuan muda menyadari posisi Myriad Palace terancam punah jika aliansi tersebut memutuskan untuk memusnahkan penciptanya. Dalam keputusasaan untuk bertahan hidup, sang tuan muda menulis sepucuk surat rahasia yang ditujukan kepada Yu Jong-hong, ketua asosiasi Murim. Musuh dari musuh adalah teman. Beberapa hari kemudian, Jin akhirnya menginjakkan kaki kembali di rumahnya, kelompok dagang Enha. Ia disambut hangat oleh adik-adiknya dan para pengawal klan Moyong. Jin merasa lega melihat Enha berkembang pesat. Berkat rencana asosiasi dagang yang ia gagas, kini pedagang besar maupun kecil berkumpul di sana, mengubah Enha menjadi pusat ekonomi baru. Namun, suasana hangat itu terusik oleh kehadiran sosok wanita yang terus mengekor di belakang Jin. Baekyak. "Siapa wanita ini, Kak?" tanya Li Hua-en penasaran. Jin hanya mendengus kesal, namun Baekyak memperkenalkan dirinya langsung ke hadapan Li. Tuan muda Li Jin-en bilang, saat dia sampai di kelompok dagang Enha, dia akan melakukannya denganku. Jadi aku mengikutinya, ucap Baekyak polos. Wajah adik-adik Jin memucat. Apa? Melakukan apa? Batin Li. Jin segera menyeret Baekyak menjauh. Jangan bicara sembarangan, cepat siapkan teh di ruang tamu. Sesuai janji, Jin meladeni tantangan Baekyak di area latihan. Baekyak mengajukan aturan khusus, tidak ada ki, tidak ada pukulan. Hanya gulat dan teknik tubuh. Siapapun yang bahunya menyentuh tanah lebih dulu, dia kalah. Baekyak melepas baju luarnya, menyisakan seragam ketat khusus latihan. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat dan mengunci leher Jin dengan kakinya. Kau lengah, tuan muda, serunya. Jin tetap tenang. Yakin? Aku bisa membantingmu detik ini juga jika mau. Rematch terjadi berkali-kali. Baekyak bahkan mencoba trik kotor dengan sengaja memamerkan lekuk tubuhnya untuk membuyarkan fokus Jin. Namun Jin justru menarik baju wanita itu dengan dingin. Kenakan bajumu dengan benar. Menjelang sore, Jin mulai bosan. Cukup, kecuali kau mau bertarung menggunakan ki, tantang Jin dengan aura yang mulai memanas. Tiba-tiba kaki Jin membeku. Tanah di bawah kaki tuan muda diselimuti es yang tajam. Ice Art. Jika aku menggunakan ki, kau akan menyesalinya. Jin terperanjat, matanya menyipit tajam. Di dunia Jianghu, pengguna teknik es yang murni hanya berasal dari satu tempat, fraksi iblis. Jin melepaskan aura membunuh. Hanya pengikut iblis yang menggunakan teknik es seperti itu. Katakan padaku, apakah kau keturunan dari Heavenly Demon? Baekyak berdiri tegak, membiarkan uap dingin keluar dari tubuhnya. Matanya menatap Jin dengan keyakinan yang absolut. Kau benar. Lebih tepatnya, aku adalah keturunan dari iblis langit pertama, Baek Mujin. Ia merasa gelar yang disematkan pada leluhurnya sedikit konyol. Meski dunia menyembah Baek Mujin sebagai Heavenly Demon pertama, sebenarnya dia tidak pernah meminta gelar itu. Alasannya sederhana, kemampuan Ice Arts-nya begitu luar biasa hingga menarik perhatian sekelompok fanatik gila, jelas Baekyak. Ia melanjutkan bahwa generasi-generasi setelahnya yang mencoba memulihkan atau mempelajari sebagian kecil teknik tersebutlah yang akhirnya disebut sebagai faksi Heavenly Demon. Di era itu, Baek Mujin adalah master bela diri terkuat yang tak tertandingi, hingga ia sebenarnya lebih layak dijuluki sebagai martial god Baek Mujin. Jin tertegun. Ia tak menyangka bahwa wanita di depannya adalah keturunan langsung dari legenda yang namanya menggetarkan sejarah Jianghu. Namun, sebelum pembicaraan menjadi lebih berat, Baekyak mengusulkan saran. Bisakah kita bicara sambil minum teh? Aku sangat lapar, ucapnya. Di dalam ruang tamu, Baekyak makan dengan sangat lahap. Ia memuji masakan klan Enha seolah-olah tidak pernah makan enak selama bertahun-tahun. Jin segera membuka pembicaraan yang tertunda. Apakah seluruh klanmu meninggalkan Jianghu? Sepertinya kedatanganmu ke turnamen Dragon Phoenix bukan hanya untuk mencari gelar, tanya Jin menyelidik. Baekyak mengangguk pelan. Benar, dunia telah salah mengira teknik leluhur kami, White Blossom Divine Art, sebagai teknik demonic art.
Karena prasangka itu, selama berabad-abad Jiang Hu menganggap bahwa siapapun pengguna teknik es adalah bagian dari fraksi iblis. Ia menunduk, guratan kesedihan terlihat di wajahnya. Meski kami tidak melakukan kesalahan apapun, rasanya seperti kami terlahir membawa dosa. Kami hanya ingin meneruskan warisan Baek Mujin agar tidak punah. Namun, selama beberapa generasi, jarang sekali ada penerus yang mampu menguasainya secara sempurna seperti diriku sekarang. Baek Yak menjelaskan bahwa jika ia hanya berdiam diri, teknik legendaris itu perlahan akan menghilang. Itulah sebabnya ia turun ke Jiang Hu. Aku datang untuk memperbaiki keadaan, tegas Baek Yak. Memperbaiki apa? Tanya Jin. Membuktikan bahwa kami bukan fraksi iblis, dan caraku membuktikannya adalah dengan membunuh orang-orang yang mengaku sebagai fraksi iblis saat ini, termasuk Demonic Sword dan aliansinya. Mendengar pernyataan perang itu, Jin tidak bisa menahan senyum tipisnya. Ide yang bagus, ucap Jin singkat. Melihat senyuman Jin, jantung Baek Yak tiba-tiba berdegup kencang secara tidak wajar. Ia segera memalingkan muka, merasa sedikit salah tingkah dengan reaksi pria di depannya. Sementara itu, Jin justru tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia merasa sangat beruntung. Tujuannya untuk memberantas fraksi iblis kini mendapat dukungan yang luar biasa. Jika sebelumnya ia hanya mengandalkan aliansi Murim, kini ia memiliki kartu as, keturunan langsung sang legenda Baek Mujin. Setelah makan malam yang panjang, Baek Chak berpamitan untuk kembali ke penginapan. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh para pengawalnya yang sudah menunggu dengan cemas. "Kenapa Anda lama sekali, Nona? Dan kenapa wajah Anda tersipu malu begitu?" Tanya salah satu pengawal penuh selidik. Mereka kemudian menanyakan hasil duel rahasianya dengan Jin. Baek Chak menghela napas panjang. Bayangan kekuatan Jin kembali melintas di benaknya. "Aku kalah telak. Tuan muda Jin, kekuatan yang ia tunjukkan di turnamen itu ternyata hanya sebagian kecil dari kemampuan aslinya." Para pengawal tertegun, tidak menyangka ada pemuda yang kekuatannya mampu melampaui sang pewaris Ice Art. Keesokan paginya matahari bersinar cerah. Baek Yak yang sedang meregangkan otot melihat sebuah danau yang indah dari kejauhan. Tergoda oleh pemandangan itu, ia memutuskan untuk lari pagi. Dengan lincah, ia melompat dari tebing tinggi berniat meluncur ke arah danau. Namun, saat masih di udara, matanya terkejut. Tepat di titik pendaratannya ada tuan muda Jin yang sedang berjalan. Karena momentum yang terlalu kuat, Baek Yak tidak bisa menghindar. Dengan sigap, Jin menangkap tubuh Baek Yak sebelum menyentuh tanah. Posisi mereka yang sangat dekat membuat Baek Yak panik dan malu. "Maaf, aku benar-benar tidak tahu kau ada di bawah sini," ucapnya. "Tidak perlu dipikirkan," jawab Jin santai. Baek Yak bertanya apa yang dilakukan Jin di sini. Ia menjelaskan bahwa berlari ke danau ini adalah rutinitas paginya. Suasana sempat menjadi canggung sejenak sebelum Jin memecah keheningan. "Bagaimana kalau kita lomba lari?" Baek Yak setuju. Begitu aba-aba dimulai, ia langsung melesat ke tengah danau, menciptakan pijakan es tipis di atas air dengan teknik White Blossom-nya. Ia bergerak seringan kapas, seolah danau itu adalah tanah datar. Namun, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki di sampingnya. Jin berlari tepat di sebelahnya, mengimbangi kecepatannya tanpa terlihat kesulitan sedikit pun. "Teknik pergerakanmu sangat halus dan tenang, Baek Yak," puji Jin sambil terus memacu kecepatannya. Baek Yak tersipu, jantungnya kembali berdebar tidak karuan. "Kau juga hebat," bisiknya pelan. "Apa? Kau bicara sesuatu?" tanya Jin yang tidak mendengar karena deru angin. "Lupakan saja," jawab Baek Yak menutupi rasa malunya. Tanpa sadar, mereka sudah berlari sangat jauh meninggalkan area danau. Keduanya berhenti sambil mos-mosan. Namun raut wajah mereka menunjukkan kegembiraan. "Ayo kembali," ajak Jin sambil tersenyum lebar. Melihat senyum Lee Jin-eun, ia bertanya-tanya dalam hati mengapa jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba di atas tebing ada yang memanggil Tuan Muda Jin. "Akhirnya Anda kembali ke kelompok dagang Enha, Tuan Muda Jin. Pemimpin Sekte Eight Dragon memanggil Anda segera." Jin mengerutkan dahi. "Sekte Eight Dragon? Kenapa mereka mencariku?" "Karena Akagami, ketua geng kapak merah yang Anda bunuh, adalah bagian dari Sekte Eight Dragon," jawab pria itu tegas. "Akagami?" Jin terkejut. "Siapa itu?" Meanwhile, Sementara itu, Yung Ho masih dalam perjalanan pulang dari turnamen. "Brengsek, jalan pulangnya terlalu jauh,"